Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran bahasa Arab dasar, belajar bahasa Arab dari nol. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran kelima, dan pada pelajaran kelima, bagian A ini, bagian satu, kita akan belajar mengenai idhofah. Artinya ada materi tambahan terkait idhofah atau artinya penyandaran. Satu kata disandarkan kepada kata yang lainnya, bagaimana hukumnya? Nanti kita lihat pada halaman berikutnya. Selamat menikmati. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran kelima, kita akan membahas sedikit mengenai al-idhofah. Idhofah adalah suatu bentuk penyandaran, itu dari satu kata atau isim dengan kata yang lainnya atau dengan isim yang lainnya, di mana eh, idhofah itu ada terdiri dari dua kata. Contohnya Rasulullahi, utusan Allah. Rasulu ini disandarkan kepada Allah. Kalau kita cuma Rasulu saja, mungkin kita tidak tahu, tapi dengan Allah, maka kita tahu adalah utusan Allah. Rasulu sebagai mudhof atau disebut dengan mudhof yang bersandar, sedangkan Allahi disebut dengan mudhof ilaihi yang disandarkan padanya, yang bersandar padanya. Siapa yang bersandarnya? Rasulu. Kemudian adabul qabri, contoh yang lain. Adabu sebagai mudhof dan al-qabri sebagai mudhof ilaihi. Kita lihat kedua isim ini yang disandarkan maupun yang bersandar padanya, baik yang bersandar maupun yang bersandar padanya, itu sama-sama isim, bukan fiil, bukan huruf. Yang kedua, mudhof itu tidak boleh tanwin. Dia tidak boleh tanwin, tapi dia bentuknya bisa marfu, bisa mansub, dan juga bisa majrur. Artinya bisa harokat akhirnya bisa dhammah, bisa fathah, atau bisa kasroh. Tapi tidak tanwin, artinya tidak ada tomatain, fathatain, atau kasrotain. Dan sementara mudhof ilaihi itu selalu dalam kondisi majrur. Jadi mudhof ilaihi selalu dalam bentuk majrur, akan tetapi salah satu cirinya majrur itu adalah kasroh. Tapi tidak semua kasroh. Hanya salah satunya adalah kasroh. Biasanya kasroh, umumnya kasroh, tapi pasti dia adalah majrur. Itu adalah sedikit mengenai al-idhofah. Demikian, kita lanjut ke pelajaran kelima. Baiklah, kita masuki halaman 27, Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Ada dialog antara Sa'id, Yasir, dan Ali. Sa'id bertanya, Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru? Apakah buku ini milik Muhammad, wahai Yasir? Yasir menjawab, La hadha kitabu Hamidin. Tidak, ini adalah buku Hamid. Hadha adalah mubtada, kitabu adalah khobar, wahwa mudhaf, Hamidin mudhaf ilaihi majrur. Sa'id bertanya kembali, Aina kitabu Muhammadin? Di manakah buku Muhammad? Yasir menjawab, Huwa alal maktabi hunaka. Dia ada di atas meja di sana. Sa'id bertanya kembali, Aina daftaru Ammarin? Di manakah buku tulis Ammar? Yasir menjawab, Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ada di atas meja guru. Huwa adalah mubtada, ala maktabi adalah jar majrur, syibhul jumlah khobar, maktabi adalah mudhof juga, al mudarrisi mudhof ilaihi majrur. Qalamu man, ya Sa'id bertanya kembali, Qalamu man hadha ya Aliyu? Pena milik siapakah ini, wahai Ali? Ali menjawab, Hadha qalamul mudarrisi. Ini adalah pena guru, pena milik guru. Hadha mubtada, qalamu khobar wa huwa mudhaf, al mudarrisi mudhaf ilaihi majrur. Sa'id bertanya kembali, Aina haqibatul mudarrisi? Di manakah tas milik guru? Ali menjawab, Hiya tahtal maktabi. Dia ada di bawah meja. Hiya karena haqibatu dihukumi sebagai muannats atau perempuan, maka dhomirnya adalah hiya. Tahta di sini adalah dzaraf atau kata keterangan tempat. Dan setelah dzaraf itu adalah mudhaf ilaihi majrur.
Tamarin latihan-latihan. Yang pertama adalah ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini kayaknya tinggal lihat aja dialog di atas, kita bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan ini. Demikian, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Baik, pada halaman 28, latihan kedua, perintahnya adalah adhifil kalimatal ula ila tsaniyati. Artinya, sandarkanlah kata yang pertama kepada kata yang kedua. Kata pertamanya contohnya kitabun, dengan kata keduanya Muhammadun. Maka begitu kita sandarkan menjadi kitabu Muhammadin, buku milik Muhammad. Maktabun dengan al-mudarrisu, meja dengan guru, maka disandarkan menjadi maktabul mudarrisi, meja milik guru. Maktabu sebagai mudhof dan al-mudarrisi sebagai mudhof ilaihi. Silakan dikerjakan latihan nomor 2 ini. Saya akan menyampaikan 2 saja dari kata-kata yang belum dikenalkan sebelumnya. Yang mana ya? Mungkin yang nomor ini aja deh. Miftahun dengan al-baitu, kunci dengan rumah itu. Maka kalau disandarkan menjadi miftahul baiti. Miftahul baiti, miftahu sebagai mudhof dan al-baiti sebagai mudhof ilaihi majrur. Yang kedua adalah yang di bawah, yaitu bintun dengan at-tabibu. Bintun adalah anak perempuan, at-tabibu adalah dokter itu, dokter laki-laki. Maka kalau disandarkan menjadi bintut tabibu. Bintut tabibi. Bintut tabibi adalah anak perempuan dari dokter itu. Latihan ketiga, perintahnya iqra waktu ma'adobti awakhiril kalimat. Ini seperti biasa, baca dan tulislah, lalu dituliskan di akhir kalimatnya yang sesuai. Contohnya, saya bacakan saja. Babul madrasati, artinya pintu sekolah. Lalu, himarur rojuli, keledai milik laki-laki itu. Baitu hamidin, rumah milik Hamid. Lalu, sayyaratul mudiri, mobil milik kepala sekolah. Mindilu ammarin, sapu tangan milik Ammar. Ismut talibi, nama pelajar itu. Lalu baitullahi, rumah milik Allah. Fi kitabillahi, kita lihat fi kitabillahi, kalau tanpa fi maka kitabullahi, karena asalnya adalah marfu' kitabu. Tapi karena ada fi huruf jar maka menjadi fi kitabillahi, di dalam kitab Allah. Min baitil mudarrisi, ini juga sama, min baitil mudarrisi, dari rumah guru. Minnya dari min baitil mudarrisi, min baiti sebagai jar majrur, lalu baitinya juga sebagai mudhof dan al mudarrisi sebagai mudhof ilaihi majrur. Lalu terakhir adalah ala maktabil mudiri, di atas meja kepala sekolah. Lihat, kalau kita lihat mudhof itu tidak menggunakan tanwin ya, tidak menggunakan tanwin dan juga tidak diawali dengan alif lam. Itu hukum untuk mudhof. Berikutnya latihan keempat, iqra, bacalah. Ini tinggal baca aja. Aina baitul mudarrisi, di manakah rumah guru itu? Jawabannya huwa ba'idun, dia jauh. Lalu nomor 2, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Nah, kalau kita bahas Al-Qur'anu sebagai mubtada, dia isim ma'rifat ya, dan dia juga marfu'. Lalu kitabu adalah khobar, predikatnya, wahwa mudhof, dan dia juga berfungsi sebagai mudhof. Allahi adalah mudhof ilaihi majrur. Demikian, kita masuki ke halaman berikutnya. Baik, pada halaman 29 kita lanjutkan kembali
latihan-latihannya yang telah dimulai pada halaman sebelumnya. Pada halaman ini kita melihat ada mulai nomor 3 sampai 18 dan saya hanya akan membahas atau membaca beberapa saja sesuai dengan kebutuhan atau kata-kata yang baru. Silakan dikerjakan, dibaca, lalu diharokati harokat akhirnya, baik di mudhof ilaihi, mudhof maupun pada mubtada khobar. Saya baca nomor 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammadun mubtada, kita ngebahas dulu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulu sebagai khobar, wa huwa mudhof. Dan Allahi adalah mudhof ilaihi majrur. Kemudian saya bacakan lagi nomor 5 aja dulu karena ini ada fiilnya yang sebelumnya kita baru bahas 2 fiil yaitu khoroja dan dhahaba. Ini kembali muncul lagi. Khorojal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Artinya guru itu telah keluar dari ruang kepala sekolah. Ini adalah jumlatul fi'liyah, tapi jangan terlalu dikhawatirkan dulu. Khoroja sebagai fi'il, ya, kalau pembahasan seperti ini, lalu al-mudarrisu sebagai fa'il, nanti membahas fa'il. Kita yang bahas adalah min ghurfatil mudiri. Nah, min ghurfatil mudiri adalah min ghurfati adalah jar majrur. Syibhul jumlah, itu yang menyerupai kalimat, dan dia juga sebagai khobar. Ghurfati itu juga sebagai mudhof, tapi dalam kondisi majrur atau kasroh, dan al-mudiri sebagai mudhof ilaihi majrur. Berikutnya saya akan bacakan nomor 14. Ya, 14. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Artinya, nama guru itu adalah Sa'id dan nama insinyur itu adalah Khalid. Ismu sebagai mubtada wa huwa mudhof. Dia sebagai mubtada dan dia juga sebagai mudhof dalam bentuk marfu. Al-mudarrisi adalah mudhof ilaihi majrur. Mana khobarnya? Karena kita kalau ada jumlatul ismiyah, kita lihat khobarnya mana. Ismunya sebagai mubtada wa huwa mudhof, al-mudarrisi adalah mudhof ilaihi, dan Sa'idun adalah khobar. Dia dalam bentuk marfu ya, khobar dengan mubtada dalam bentuk marfu. Wa adalah huruf athof, lalu ismu adalah mubtada yang kedua, ini adalah kalimat yang digabungkan. Wa huwa mudhof, al-muhandisi adalah mudhof ilaihi majrur, dan Khalidun adalah khobar marfu. Dan yang terakhir saya akan bacakan mungkin nomor 18. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Artinya mobil milik Abbas ada di jalan besar. Ini adalah jumlatul ismiyah yang sempurna dan kita lihat mana mubtada dan mana khobar. Sayyaratu adalah mubtada wa huwa mudhof sebagai yang bersandar dan marfu ya. Dan Abbasin adalah mudhof ilaihi majrur. Mana khobarnya? Khobarnya adalah fisyari'i. Dia khobar dalam bentuk jar majrur. Dia juga sebagai syibhul jumlah yang menyerupai kalimat. Demikian bagian A ini dan kita akan lanjut ke pelajaran 5 bagian B.